Gubernur-gubernur di masa lalu dengan gubernur yang sekarang itu berkelanjutan upaya penanganan banjir. Jadi persoalan banjir itu adalah persoalan bersama, di mana siapapun yang akan jadi gubernur harus lebih baik dari gubernur sebelumnya. Mana Pak Anies mengapresiasi yaitu ditunjuknya Heru Budi Hartono menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta. Karena menurut Pak Anies, Pak Heru punya pengalaman di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Jadi ini Pak Anies menilai positif teman-teman dengan ditunjuknya oleh Pak Jokowi Heru Budi Hartono. Catatan saya ada beberapa hal yang mestinya jadi pertimbangan, dan ini adalah termasuk kepada Paduka Yang Mulia Presiden Jokowi. Kalau dimungkinkan sebenarnya bukan Pak Heru, sebenarnya saya pada posisi pilihan yang layak untuk dijadikan PJ Gubernur, karena saya punya catatan waktu kasus pengadaan lahan Cengkareng itu Pak. Sindiran pro Anies usai meja aduan Ahok dihidupkan lagi. Heru Budi Hartono menghidupkan kembali meja pengaduan warga di Balai Kota DKI Jakarta seperti yang terjadi di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau BTP atau Ahok. Keputusan PJ Gubernur DKI Jakarta ini menuai sindiran dari pendukung Anies Baswedan. Meja pengaduan kembali dibuka pada Selasa 18 Oktober. Heru meminta perwakilan pemerintah kota Pemkot setiap administrasi di Jakarta untuk bergantian menjaga meja pengaduan. Insya Allah begitu meja pengaduan era Ahok dibuka lagi, besok kami membuka kembali, kata Heru kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin 17 Oktober. Heru mengatakan meja pengaduan dibuka selama 1 jam dan dimulai pada pukul 8.00 WIB. Heru menyampaikan rencananya meja pengaduan dibuka dari hari Senin hingga Kamis. Saya minta perwakilan dari wali kota setiap hari bergantian di setiap wilayah ada di sini. Dijadwal Pak Asisten dijadwalkan dari jam 8 sampai 9 WIB ya, ujarnya. Ya Senin sampai Kamis, kalau Jumat kan terbatas waktunya kan, kami juga harus bisa cukup, ujarnya. PKS sindir gimmick City. Jubir PKS Muhammad Khalid mengatakan setiap pemimpin memiliki gaya tersendiri. Gaya kepemimpinan itu, kata dia, ada yang mencirikan pendekatan sistematik dan ada yang menggunakan pendekatan manual. Ya, setiap pemimpin punya gaya dalam kepemimpinan. Ada yang suka dengan pendekatan sistemik dan institusional melalui optimalisasi Smart City. Ada yang suka pendekatan yang lebih manual secara tradisional, kata Khalid kepada wartawan Selasa 18 Oktober. Khalid menyebut Anies menggunakan pendekatan teknologi dan sains dalam memecahkan masalah perkotaan. Pendekatan kepemimpinan Anies itu, kata dia, lebih banyak dilakukan secara sistemik dan institusional. Pak Anies punya pendekatan sains dan teknologi dalam memecahkan masalah, karenanya lebih banyak pendekatan sistemik dan institusional, ujarnya. Khalid mengatakan Anies menjadikan Jakarta Smart City bukan gimmick city. Pak Anies jadikan Jakarta Smart City bukan gimmick city, katanya. Respon Nasdem merespon kebijakan membuka kembali meja pengaduan di era Ahok yang sempat hilang di era Anies Baswedan. Nasdem meyakini langkah yang dilakukan oleh Heru Budi semata agar ibu kota menjadi lebih baik. Menurut Carlos, kebijakan Heru merupakan upaya agar ibu kota menjadi lebih baik setelah Anies habis masa jabatan Gubernur DKI Jakarta per Minggu 16 Oktober lalu. Carlos mengatakan pihaknya memberi kesempatan dan mendukung atas langkah kebijakan yang diambil oleh Kasat Pres Jokowi ini. Model kebijakan semacam ini adalah salah satu upaya menjadi Jakarta lebih baik. Jadi berikan kesempatan dan dukungan kepada PJ Gubernur DKI bekerja untuk Jakarta yang lebih baik, katanya. Ini jelas model komunikasi yang dipilih Pak Heru sebagai pimpinan Jakarta yang patut kita hargai dan dukung untuk Jakarta yang lebih baik lagi, katanya. Heru Budi Hartono menghidupkan kembali meja pengaduan warga di Balai Kota DKI Jakarta seperti yang terjadi di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama BTP atau Ahok. Keputusan PJ Gubernur DKI Jakarta ini menuai sindiran dari pendukung Anies Baswedan. Meja pengaduan kembali dibuka pada Selasa 18 Oktober. Heru meminta perwakilan pemerintah kota atau Pemkot setiap administrasinya di Jakarta untuk bergantian menjaga meja pengaduan. Insya Allah begitu meja pengaduan era Ahok dibuka lagi besok.
Kami membuka kembali, kata Heru kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin, 17 Oktober. Heru mengatakan meja pengaduan dibuka selama 1 jam dan dimulai pada pukul 8.00 WIB. Heru menyampaikan rencananya meja pengaduan dibuka dari Senin hingga Kamis. Saya minta perwakilan dari wali kota setiap hari bergantian di setiap wilayah ada di sini, di jadwal Pak Asisten, di jadwal dari jam 8.00 sampai 9.00 WIB ya, ujarnya. Ya, Senin sampai Kamis, kalau Jumat kan terbatas waktunya kan, kami juga harus bisa cukup, ujarnya. PKS Sindir Gimmick City, jubir PKS Muhammad Khalid mengatakan, setiap pemimpin memiliki gaya tersendiri, gaya kepemimpinan itu, kata dia. Ada yang mencirikan pendekatan sistematik dan ada yang menggunakan pendekatan manual. Yang setiap pemimpin punya gaya dalam memimpin. Ada yang suka dengan pendekatan sistemik dan institusional melalui optimalisasi Smart City. Ada yang suka pendekatan yang lebih manual secara tradisional, kata Khalid kepada wartawan Selasa 18 Oktober 2022. Khalid menyebut Anies menggunakan pendekatan teknologi dan sains dalam memecahkan masalah perkotaan. Pendekatan kepemimpinan Anies itu, kata dia, lebih banyak dilakukan secara sistemik dan institusional. Pak Anies punya pendekatan sains dan teknologi dalam memecahkan masalah, karenanya lebih banyak pendekatan sistemik dan institusional, ujarnya. Khalid mengatakan Anies menjadikan Jakarta Smart City bukan Gimmick City. Pak Anies jadikan Jakarta Smart City bukan Gimmick City, katanya. Sindiran pro Anies usai meja aduan Ahok dihidupkan lagi, Heru Budi. Heru Budi Hartono menghidupkan kembali meja pengaduan warga di Balai Kota DKI Jakarta seperti yang terjadi di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau BTP atau Ahok. Keputusan PJ Gubernur DKI Jakarta ini menuai sindiran dari pendukung Anies Baswedan. Meja pengaduan kembali dibuka pada Selasa 18 Oktober. Heru meminta perwakilan pemerintah kota Pemkot setiap administrasi di Jakarta untuk bergantian menjaga meja pengaduan. Insya Allah begitu meja pengaduan era Ahok dibuka lagi, besok kami membuka kembali, kata Heru kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin 17 Oktober. Heru mengatakan meja pengaduan dibuka selama 1 jam dan dimulai pada pukul 8.00 WIB. Heru menyampaikan rencananya meja pengaduan dibuka dari hari Senin hingga Kamis. Saya minta perwakilan dari wali kota setiap hari bergantian di setiap wilayah ada di sini. Di jadwal Pak Asisten dijadwalkan dari jam 8 sampai 9 WIB ya, ujarnya. Ya, Senin sampai Kamis, kalau Jumat kan terbatas waktunya kan, kami juga harus bisa cukup, ujarnya. PKS Sindir Gimmick City, jubir PKS Muhammad Khalid mengatakan setiap pemimpin memiliki gaya tersendiri. Gaya kepemimpinan itu, kata dia, ada yang mencirikan pendekatan sistematik dan ada yang menggunakan pendekatan manual. Ya, setiap pemimpin punya gaya dalam kepemimpinan. Ada yang suka dengan pendekatan sistemik dan institusional melalui optimalisasi Smart City. Ada yang suka pendekatan yang lebih manual secara tradisional, kata Khalid kepada wartawan Selasa 18 Oktober. Khalid menyebut Anies menggunakan pendekatan teknologi dan sains dalam memecahkan masalah perkotaan. Pendekatan kepemimpinan Anies itu, kata dia, lebih banyak dilakukan